Pak Ustadz, bagaimana sih prosesnya sebenarnya ketika orang itu sakit, terus penyebab sakitnya itu kebanyakan jin, walaupun dia itu misalnya kebanyakan mikir, tapi tetap yang menyebabkan sakitnya itu adalah jin. Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu, Pak Ustadz? Iya, sebenarnya memang hampir banyak penyakit itu memang termasuk jin, itu termasuk yang menjadi penyebab awalnya. Menjadi penyebab awalnya. Jadi seperti ini. Jadi kayak umpamanya penyakit batuk aja. Batuk umpamanya ringan ya. Batuk itu sebenarnya memang kalau dites dia bisa muncul TB. Kemudian ada yang muncul radang paru. Nah, itu sebenarnya disebabkan awalnya itu tidak langsung TB atau radang parunya, tetapi disebabkan awalnya yaitu dari perilaku orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah akhil balik. Kalau anak-anak yang menyebabkan anak itu kena TB atau kena radang paru, ini yang sama radang paru dulu, itu insya Allah dari kesalahan dan dosa ayah atau ibunya. Yang mana itu Pak Ustadz? Maksudnya kesalahan dari sisi apa Pak Ustadz? Tetap yang TB atau yang dari radang paru ini dari sisi akhlak. Contohnya kalau batuk gitu. Kalau batuk itu biasanya menyimpan marah. Relatif orang yang menyimpan marah memang kan nggak langsung batuk, tetapi akumulasi dari terus kesalahan ya akhirnya muncullah batuk yang nggak bisa sembuh. Batuk aja nanti kalau dia diperiksa muncul, oh ini radang paru umpamanya. Contohnya misalnya gini Pak Ustadz, saya misalnya marah sama istri saya, terus saya diem. Lah kok bisa batuk nanti jadi penyakitnya? Nah kan pertanyaan dari kamu sendiri, ada jin yang masuk awalnya dari perilaku itu kan jin yang masuk. Sehingga jin itu kan menumpuk nanti, Jadi jin itu sudah menumpuk banyak. Dari kan marah, kamu marah sama istri. Marah kan nggak cuma sekali hari ini, sejak dulu marah. Nah pada saat dulu marah itu kan jin kan masuk. Nanti oleh Allah, menurut penelitian saya, oleh Allah Ta'ala, jin yang menumpuk banyak dosa, kemudian diukur dengan iman. Dosa ini diukur oleh Allah Ta'ala dengan iman. Kalau imanmu lebih bagus, ya penyakit ini lebih gampang muncul. Kalau imanmu itu rendah, ya penyakit ini munculnya nanti kapan, atau dia sekalian mati mamanya, atau memang enggak. Udah tua. Iya bisa aja, atau kalau memang dia itu dari hartanya itu tidak bagus mamanya, dia dimunculkan penyakitnya agak lebih dini untuk menghabiskan harta-harta yang tidak bagus mamanya. Itu banyak cara Allah memberikan penyakit, itu banyak cara Allah sebenarnya. Kalau dicek di dokter itu kan ada bakteri yang masuk, katanya ada flek di paru-paru dan bakteri itu dengan jin gimana ini hubungannya Pak Ustadz? Jadi bakteri itu sudah ada dalam tubuh manusia. Jadi kamu walaupun kamu sehat seperti ini, bakteri itu sudah ada, cuma dia masih dalam bentuk kista, mengkista, jadi menutup, nggak reaksi. Kayak telur-telur bakteri. Ya, kayak kepompong istilahnya di tubuh, diem, ya, nggak dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Nanti suatu ketika kalau memang ini mau dimunculkan seperti penyakit, ya dia dimunculkan jinnya itu aktif, kemudian juga dimunculkan bakteri itu hidup aja bakteri, karena jin aktif sehingga di tubuh itu rusak selnya. Nah karena selnya rusak, di paru itu menjadi hangat, lebih panas daripada biasanya, bakteri itu muncul. Ya seperti itu. Kayak itu umpamanya ada jagung ditaruh di tempat panas sekali gitu, dia nggak hidup, tapi nanti kalau ada mulai dingin dikit, lembab dikit, ada yang muncul seperti itu. Jadi itu cara-cara Allah itu seperti itu. Apa saja termasuk kanker pun sama. Nah itu jenis jinnya, maaf ini Pak Ustadz, jenis jinnya itu sama nggak dengan kayak orang-orang lihat, saya lihat. Enggak.
Oh, ini beda lagi jenis jinnya ini. Jenis jinnya beda, bukan pocong, bukan genderuwo, bukan. Itu jenis jin untuk nyurupin orang, itu begitu-begitu. Pocong ada, genderuwo ada, ular ada, harimau ada, itu yang nyurupin. Jadi banyak kasus. Jadi penyakit itu ya sama, cuma kalau ilmu dengan penyakit beda. Kalau rata-rata biasanya penyakit itu yang bisa merusak organ itu biasanya jinnya jin angkasa. Jin lebih angkasa. pintar ya? Iya, lebih pintar daripada orang-orang bumi lah. Jadi jin itu bisa merusak, bisa apa namanya, jadi memunculkan sel baru, jadi kayak tumor, kanker, itu jin angkasa. Jadi jin angkasa itu kalau dia mau merubah kanker atau menjadikan kanker atau muncul sel-sel liar itu, jadi jin itu ya istilahnya memang dia tugasnya untuk merusak atom. Jadi elektron atom itu dirusak. Jadi apa namanya, garis edarnya, orbitnya elektron itu dirusak. Sehingga kan goyang atom itu, nggak seimbang istilahnya. Nah, dengan nggak seimbang itu beberapa protein itu rusak dia. Nah, rusaknya dia itu mulai dia memunculkan sel baru untuk menahan kerusakan. Apakah orang menjadi pintar di atas rata-rata jin angkasa juga? Bisa, jin angkasa itu ya, penemu itu ya jin angkasa juga. Jin itu bisa menjadi penyakit, bisa juga menjadikan orang Ilmu, pintar. ya, Ilmu bisa. Kalau memang dia itu tidak punya Allah ya bisa. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, itu kan tadi bakteri sudah ada di dalam tubuh manusia. Nah, jin itu juga sudah ada di dalam tubuh manusia. Karena watak, karena perilaku tidak baik dulu. Jadi tidak baik dulu, dia pasti harus. Walaupun keseharian misalnya seseorang itu sholat seperti itu Pak Ustadz, jin bisa masuk juga? Ya bisa, kalau dia sholat tapi mulutnya pedas ya mau gimana? Terus waktu sholat jinnya tidak keluar seperti itu? Enggak. Loh. Tidak ada jin itu bisa keluar, kecuali ada orang yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa mengeluarkan jin ya. Kalau keluar nggak bisa keluar. Berarti sholat itu tidak bisa menamengi diri dari masuknya jin. Enggak. Makanya ada diceritakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ayat ini harus diperhatikan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di titik inilah harus dikerjakan. Jadi bukan hanya pasif menerima bahwa setelah sholat nggak akan berbuat keji dan mungkar, nggak bisa seperti itu. Nah, ini kebanyakan orang itu tidak menjelaskan. Teman-teman dakwah itu tidak menjelaskan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu yang bagaimana. Bukan kalau seorang sholat itu terus dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, enggak seperti itu. Jadi difahami bahwa kalau sholat berarti orang ini sudah mulai patuh pada Allah. Termasuk bacaan-bacaan itu kan bacaan-bacaan yang isinya itu baik. Ada bacaan yang isinya disuruh memaafkan, disuruh mendoakan, memohon doa pada Allah Ta'ala agar menjadi seperti ini, dijauhkan dari orang kafir. Itu kan doa-doa bagus sebenarnya. Kalau kita itu memang berdoa dalam sholat itu berdoa agar dijauhkan dari orang kafir. Nah, kita itu tidak hanya cuma diem di doa itu, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dolim, licik dan sebagainya. Walaupun ada yang tidak, kan gitu ya. Tetapi rata-rata seperti itu. Nah, orang-orang Muslim yang diri itu dolim, dia sendiri itu aniaya, kemudian dia korupsi ya, termasuk macam-macam. Nah, itu sebagian dia mengkafiri apa namanya? Dia menutupi ya, mengkafiri ayat-ayat yang sebenarnya diajarkan dalam Islam. Dia juga kafir ayat sebenarnya. Tapi dia tidak sadar, dia kafir ayat karena dia dolim, berbuat aniaya. Itu kan kafir ayat sebenarnya, kayak umpamanya wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi narom. Nah, di situ diceritakan. Dan kalau seorang itu berbuat dolim, berbuat aniaya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau seorang ini berbuat dolim, berarti dia istilahnya dia melakukan kedoliman ayat demi ayat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh berbuat dolim, pasti dimasukkan neraka. Itu bukan, ayat ini bukan untuk orang-orang
orang-orang kafir atau orang non-muslim saja. Enggak. Tapi orang muslim yang dia berbuat dolim, berbuat aniaya, itulah dia pasti masuk neraka. Apa hubungannya dengan sholat yang kita harus sholat? Karena kalau orang sholat itu dia harus ngerti ayat-ayat Allah, kemudian memahami, kemudian menjalankan dari arti-arti ayat-ayat itu. Jadi tidak hanya pasif kalau tidak dia berdiri sendiri dalam kehidupan manusia itu semua yang terkait dengan sholat, dengan bacaan dari Quran itu harus dikerjakan, harus difahami dan dikerjakan. Jadi istilahnya ada seorang itu yang ngerti, mamanya kita disuruh taubat, dia bisa taubat, dia bisa ngomong ayatnya, tapi dia nggak pernah taubat, ya sama aja dia tidak mengerjakan taubat kepada Allah. Itu sama, dan dia juga tidak masuk kategori yang pandai taubat, pandai istighfar. Maksudnya taubat itu ya tidak mau melakukan perbuatan dolim lagi, yaitu taubat. Istighfar itu mohonnya, istilahnya iya mohon ampunnya. Nah itulah titik-titik itulah jin itu selalu masuk. Kalau kamu suuzon ya masuknya di otak. Suuzon kemudian marah-marah, otak, mulut. Kemudian kamu mendengar mau langsung marah, telinga, kemudian mulut. Kamu mendengar, kemudian kamu suuzon, kamu marah, ya telinga, otak, mulut. Kamu melihat sesuatu nggak cocok, dari mata, kemudian ke mulut. Kamu melihat, kemudian kamu mikir dulu, tetap nggak cocok, mata, otak, mulut. Itu kan jin semua, karena banyak sekali orang-orang muslim itu melakukan kesalahan demi kesalahan dan bertahun-tahun, jarang yang tobat, mohon ampun, jarang dia itu memperbaiki dirinya. Padahal itu kan sudah dijelaskan, banyak sekali para pendakwah itu cerita Rasulullah Muhammad SAW itu uswatun hasanah, tetapi hanya cerita uswatun hasanah saja. Mana perilaku-perilaku baik Rasul yang disuruh contoh? Jarang. Karena kadang-kadang yang memberikan ayat-ayat itu ya jarang mencontoh, hanya cerita saja. Nah disitulah akhirnya jin itu masuk terus-menerus. Mau batuk kayak, mau pusing kayak, mau panas dingin kayak di situ. Nah disitulah yang jarang sekali diketahui oleh manusia. Walaupun sebenarnya jin itu yang masuk, iya jin itu masuk. Termasuk sakit jiwa itu jin, iya jin itu masuk sakit jiwa itu. Tapi nas dari Allah Ta'ala. Antara skizofrenia, sakit jiwa itu beda-beda. Seperti itu. Nah itu yang harus disadari, bahwa jin itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tetap ada manfaatnya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu tetap ada manfaatnya, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Ada dalam Quran, dan sudah kita harus paham Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia, ada manfaatnya. Yaitu maka kalau ada orang itu yang hobinya ada pohon di ruqyah, ya nggak usah pohon, bumi itu di ruqyah biar jinnya kabur semua kan gitu ya. Jadi ya janganlah berbuat-buat yang aneh-aneh ya, termasuk berbuat dolim, batil dan sebagainya, kan nggak boleh kita itu. Dan dia meruqyah itu mengusir jin. Bisa. Lah persoalannya itu gini loh, kalau pohon itu apanya yang sakit gitu loh. Pohonnya juga nggak ngomong sama dia, lah nggak salah juga, jinnya itu memang rumahnya di pohon, lah apanya yang mau diselesaikan itu apanya gitu loh. Nah itu kan dolim. Sama seperti mamanya dia itu, mau dia punya rumah diusir nggak, mau nggak dia sama keluarganya di rumah itu diusir, pasti dia ngomong loh ini kan rumahku. Lah kalau jinnya itu dia bisa dengar loh ini kan rumahku di sini, apa salah saya gitu loh. Sebenarnya kita juga nggak boleh dolim seperti itu. Menyelesaikan sesuatu itu tidak harus dengan ngusir jin, nggak bisa. Menyelesaikan jin itu bisa diajak ngobrol biasa, lepas ya sembuh kok insya Allah. Pak Ustadz bisa itu? Ya bukan masalah bisa, semuanya kan atas izin Allah. Nah, sering saya itu hanya cuma ngajak ngobrol, mau keluar mau ya selesai. Saya bantu doa sedikit selesai. Padahal kan jin itu misalnya yang masuk ke tubuh manusia itu kan tadi menurut Pak Ustadz katakan itu karena kesalahan. Terus jinnya Pak Ustadz ajak ngomong, jinnya mau keluar, lah orangnya tetap
salah atau orangnya itu nanti? Nah, di sini ketahuan kalau kamu belum paham. Kalau dari jin yang masuk itu dari akhlak, Berarti akhlaknya harus dirubah dulu. orang itu harus merubah akhlak. Dan jin yang masuk melalui akhlak yang tidak baik, dia akan merusak organ. Kalau jin yang nyurupin orang, memang ini dari akhlak, tetapi dari ilmu-ilmu yang dimasukkan. Ilmu orang lain yang dimasukkan ke orang itu. Sihir dimasukkan, santet dimasukkan. Dia baca-baca, Haji J baca-baca, bacain kamu tuh. Nah itu nanti ilmunya masuk ke kamu. Nah itu yang tipenya yang bukan jin angkasa, tipe jin-jin bumi. Jin bumi itu ya yang pocong, yang gendruwo, yang harimau, yang ular, yang kuntilanak, siluman, jenis-jenisnya seperti itu. Membedakan itu dari jenis penyakitnya berarti Pak Ustadz? Enggak, kalau saya enggak usah dibedain ya, insya Allah tahulah, karena yang begitu yang ngomong-ngomong itu ya jin bumi pasti ini ilmu orang lain. Kalau enggak ilmu orang lain ya ilmunya dia bertempur dengan orang lain, seperti itu. Jadi harus dibedakan jin yang masuk melalui akhlak yang tidak baik sama jin yang masuk dari ilmu orang lain yang dimasukkan. Berarti ada orang yang dolim kepada orang itu. Ya, orang dolim kepada orang dolim. Sihir itu masuk ke orang, berarti orang itu juga sebenarnya berbuat dolim juga. Karena nggak mungkin kalau orang baik-baik, imannya bagus, kemudian dia kena santet, itu kan jarang. Berarti double bisa Pak Ustadz ya. Jadi ada sebab jin akibat dari lah. ilmu orang yang masukkan dan jin yang masuk karena kedoliman orang Iya. itu sendiri. Jadi double. Iya, jadi kalau jin santet itu insya Allah tidak akan bisa menjadikan kanker. Nah itu kunci. Jin santet itu insya Allah tidak akan bisa menjadikan radang usus. Jin santet tidak bisa menjadikan TBC, itu harus dipahami. Tapi biasanya nyerang apa? Jantung? Macam-macam. Kayak jin yang ada di keris mamanya. Nah itu kalau kerisnya dibacain, kemudian ada pocong ditaliin, dikasih nama Haji J mamanya. Nama ini kerisnya ada jinnya. Ini untuk nyerang Haji itu jantungnya sih. Ya disimbol. Tapi pocong itu udah dipuasain sama mereka, udah dibaca-bacain dulu. Jadi entah caranya bacain gimana saya tidak tahu, umpamanya rambutnya Haji J diambil. Jin masuk dari perilaku. Dari makanan bisa juga nggak jin masuk? Bisa, itu sihir lewat makanan. Tetapi kalau jin yang di makanan tanpa ada sihir bisa sih. Karena memang cara ngambil dari makanan itu memang kurang bersih, bisa. Tetapi kalau dari makanan sendiri biasanya itu hilang kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala sebelum makan. Itu di makanan biasanya keluar. Atau waktu yang masak itu juga berdoa, bisa masuk nggak jinnya tuh, malah jinnya keluar ke makanan itu? Nah, itu bisa masuk atau bisa keluar sebenarnya. Tergantung doa tergantung orang doa. itu. Kalau orang itu memang ibu-ibu, bapak itu memasak dengan Bismillah, ya mudah-mudahan makanan itu jinnya sebagian ya, nggak semuanya keluar, hilang. Atau sebagian aja keluar, sekuatnya iman dan amal soleh orang yang mengucap Bismillah sebenarnya.